Shalom. Haleluya. Senang sekali kita bisa berjumpa di tengah situasi yang makin tidak pasti. Kita percaya di dalam Tuhan tetap ada kepastian. Beberapa minggu ini saya dikejutkan dengan berita-berita yang mengejutkan. Karena orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya tahu adalah orang-orang yang dituai Tuhan di minggu-minggu ini. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar orang yang dipanggil Tuhan secara mendadak. Yang malam saya jumpai, malam masih menyapa saya, tapi siang hari sudah dipanggil Tuhan. Kemarin saya dengar lagi kembali berita duka. Di Kota Malang, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia juga dipanggil Tuhan. Jadi hampir setiap hari saya mendengar berita duka yang kejadiannya sangat mendadak. Lantas dari berita-berita itu timbullah rasa takut akan Tuhan yang makin tinggi. Bahwa banyak Tuhan menuai akhir-akhir ini. Dari sejak peristiwa COVID 3 tahun yang lalu, kita lihat ada banyak orang yang telah banyak dipanggil Tuhan. Yang tidak kita kira di waktu-waktu yang sebelumnya, tetapi ternyata mereka telah mendahului kita semua. Ada orang-orang yang kita kenal dalam keadaan baik, sehat, segar, bahkan lebih muda dari saya, tapi juga telah mendahului. Saudara, sekali lagi, mari saya mengajak kita lebih bersungguh-sungguh. Kalau enggak lebih bersungguh-sungguh mau kapan lagi? Hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian tentang ibadah. Karena itu saya berbicara tentang makna dan berkat ibadah yang berkenan pada Tuhan. Kita akan diingatkan kembali hal-hal perihal ibadah yang Tuhan kehendaki. Nah, kita lihat di sini firman Allah di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 menuliskan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Yuk kita sama-sama baca dengan keras. 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat ini ditulis kalau kita baca dari dari pasal 6 ayat 1 sampai sampai ayat yang ke-10, di situ memang punya background. Ada banyak orang yang mulai berorientasi kepada materi. Uang itu bisa menjadi tuan atas hidup manusia. Dia bisa mengatur segala-galanya. Bahkan gak cuma perihal dunia, tapi perihal rohani pun uang bisa merasuk dan bahkan menguasai. Sehingga ada banyak kemurnian orang semakin merosot dan orang akhirnya kembali lagi dialihkan dalam keadaan kebutuhan kehidupan, perkembangan zaman dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya semua kembali diukur dengan uang. Hal itu tidak mengherankan karena hal itu telah terjadi di masa yang lampau. Karena itu surat ini dituliskan kepada Timotius oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan bahwa setiap kita umat Tuhan jangan jatuh ke dalam hal yang demikian. Dan jangan juga kerasuk ke dalam dunia kerohanian. Karena itu dituliskan pada bagian ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup seperti apa? Keuntungan besar seperti apa? Itu yang akan kita pelajari.
Definisi ibadah itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah worship. Yang artinya satu sikap ekspresi hati. Jadi bicara hati yang menghargai dan menghormati serta memuja kelayakan Allah untuk disembah dan dimuliakan. Jadi orang-orang yang datang beribadah saat sekarang ini dan kemudian di masa-masa yang akan datang, setiap kali kita beribadah, maka perhatikanlah sikap hati kita yang sebenarnya, yang seharusnya, yang berkenan di hadapan Allah adalah satu sikap hati, satu ekspresi hati, ekspresi hati. Orang bisa berbohong dengan kata-kata, tapi hati ini gak bisa dibohongi. Kalau pada akhirnya hati ini ada sesuatu yang belum beres, akhirnya keluar juga nantinya dalam perilaku. Jadi ekspresi hati kita ini, ekspresi hati kita seperti apa saat kita beribadah? Apakah ekspresi hati kita mau tunjukkan ketika kita beribadah itu adalah menghargai, menghormati, memuja, menyembah? Karena itu Tuhan berkata bahwa orang siapa yang menyembah Tuhan harus menyembahnya bukan cuma dalam roh tapi juga dalam kebenaran. Kebenaran sikap hati kita. Ya. Dia sebagai Allah yang layak ditinggikan, dia sebagai Allah yang layak untuk dimuliakan. Jadi bagaimana ibadah kita adalah ekspresi hati kita yang masing-masing individu. Jadi hasilnya setelah pulang ibadah tergantung individu masing-masing, setiap kita. Bagaimana kita datang beribadah, bagaimana kita mengekspresikan kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang nanti dengar apa yang kita akan sampaikan, masih mengalami masalah ketika beribadah, itu kembali kepada pribadi. Nah, apa yang menjadi kehendak Tuhan tentang ibadah, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, beribadah itu harus dipahami bukanlah pilihan saya boleh beribadah atau saya boleh tidak beribadah. Ini bukan opsi yang dipaparkan buat kita untuk memilih. Kamu mau ibadah? Ibadah, silakan. Kalau sampai dinyatakan sebagai sebuah pilihan, itu karena udah kesel. Seperti Yosua sama bangsa Israel. Pada hari ini pilihlah. Kamu mau beribadah kepada Tuhan atau tidak? Tapi aku yang sadar dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu sebenarnya bukan pilihan kita mau beribadah atau tidak, tapi ibadah itu kewajiban. Ibadah itu adalah keharusan. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Saya bacakan buat kita. Di sana dikatakan tetapi kamu harus apa? Beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tetapi kamu harus dari segala macam apapun juga, jangan menyembah patung apapun juga. Di zaman masa perjanjian lama itu, hal itu sangat ditekankan. Karena Allah adalah Allah yang cemburu, dia tidak ingin diduakan. Dia kepengen menjadi Allah yang diutamakan, diprioritaskan. Dan karena itu dia ingin supaya kita beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, bahwa kita tahu bahwa Allah juga mau umatnya tidak menjauhkan diri
dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi kalau ada ibadah seperti sekarang ini, usahakan hindari kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjauhkan kita dari pertemuan ibadah. Tapi Tuhan menasihatkan justru semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita makin dekat hari Tuhan itu. Udah dekat Tuhan mau datang. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman semakin banyak yang nyata digenapi. Jadi semakin mendekati ini, yuk semakin giat untuk melakukannya. Semakin giat beribadah. Ketika kita di situasi yang tidak memungkinkan untuk pertemuan onsite, adalah benar kita bisa beribadah dengan cara yang lain. Tapi intinya beribadah. Tapi ketika ada sesuatu yang memungkinkan kita untuk bisa onsite, untuk bisa bertemu, maka tidak lagi ada alasan buat kita untuk tidak beribadah pertemuan. Karena menghindari itu karena ada wabah, karena ada hal ini, itu benar. Itu dibenarkan. Secara aturan juga dibenarkan. Tapi ayat firman Tuhan Ibrani 10 ayat 25 yang tetap menyatakan tidak berubah dalam situasi apapun. COVID-19 tidak membatalkan Alkitab ayat-ayat tertentu, termasuk Ibrani 10 ayat 25. Jadi kita paham bahwa yang dikehendaki Tuhan adalah bagaimana kita tetap ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah, sehingga dari situ kita bersekutu. Bersekutu dengan sesama itu penting. Bersekutu dengan Tuhan tentu bisa kita lakukan di mana saja. Tapi bersekutu dengan sesama itu dalam pertemuan-pertemuan. Kemudian juga yang ketiga, kita belajar di sini apa yang Tuhan mau adalah Allah mengingatkan kita Allah itu bisa marah terhadap orang-orang yang beranggapan sia-sia beribadah. Kalau saya datang ke GBI Gunung Sari, saya nggak dapat apa-apa, sia-sia ibadah saya. Allah marah. Karena sekali lagi saudara yang datang ke GBI Gunung Sari, saudara tidak beribadah untuk GBI Gunung Sari. Tetap saudara beribadah untuk Tuhan dan kepada Tuhan. Saat kita datang di sini, maka kita datang dengan ekspresi hati yang tadi yang saya sudah sampaikan definisinya. Dengan demikian, bagaimana kita hadir membangun hubungan dengan sesama dan juga membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dalam kaitan ini, maka kita percaya ini kepada individu pribadi masing-masing. Nah, kalau individu pribadi masing-masing semuanya dalam keadaan seperti yang firman Tuhan sampaikan, maka ada atmosfer yang tercipta, ada suasana yang tercipta membangun satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya mari kita sampaikan di sini, yuk kita coba berupaya agar kita bisa mendapatkan satu pemahaman yang benar bahwa ibadah ini tidaklah sia-sia. Yang keempat, bahwa ibadah itu berguna loh dalam segala hal. Firman Allah katakan, ya, latihan badani terbatas gunanya. Kalau kita jogging, kita fitness, kita olahraga, badminton, kita pergi jalan-jalan, terbatas gunanya. Tapi ibadah itu mengandung janji. Dia berguna baik untuk hidup sekarang ini maupun juga yang akan datang. Jadi ibadah itu berguna karena mengandung janji. Janji yang Allah sudah sampaikan dan kita tahu Allah berjanji
maka dia akan menepatinya. Karena itu yuk, saya dan saudara belajar, kita sama-sama menjadi umat Tuhan yang terus melatih diri beribadah. Dan tadi ayat mengatakan ibadah yang disertai rasa cukup, yaitu sikap yang bersyukur datang kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena ternyata Tuhan dalam hidup yang saya alami hari lepas hari, sampai minggu ketemu kita kembali, kita telah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Jadi ibadah itu tidak dimaksud untuk mencari kepentingan pribadi, tidak untuk keuntungan materi. Kalau saya rajin beribadah nanti saya diberkati Tuhan. Bukan motivasinya itu. Terus kalau saya nggak ibadah nanti nggak diberkati Tuhan loh. Bukan karena itu gitu loh. Jadi tidak boleh itu. Nah, yang dimaksud dengan disertai dengan rasa cukup adalah perasaan kita, ekspresi hati kita yang bersyukur Tuhan bahwa segalanya cukup. Perhatikan, kata puas dan cukup itu berbeda. Saudara boleh berhak untuk tidak puas, akan membuat kita tidak akan tinggal diam, terus akan berupaya. Tapi saudara harus belajar merasa cukup. Karena kalau tidak merasa cukup akan tergoda dengan hal yang lain. Jadi perhatikan, yang Tuhan mau cukup. Kalimat banyak, bahkan Tuhan katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena dalam kelemahan justru kasih karunia Tuhan semakin nyata. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bicara cukup, yang Tuhan mau kendaki rasa cukup. Kalau istri-istri dikasih sama suaminya, cukup. Jangan komplain. Gak ada orang yang merasa akan cukup kalau kita gak mencukupkan diri. Setiap kita itu jangan buat sampai orang itu malah kalau kita gak menunjukkan rasa syukur, rasa cukup, orang kemudian akhirnya kan berpikir untuk cari jalan lain. Maka ada niat-niat menghalalkan segala cara demi supaya keluarga bisa bahagia. Ini tergoda. Maka di ayat 1 Timotius 6 ayat 10 menuliskan, karena memang itu rangkaian bicara tentang materi. Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Oleh karena memburu uanglah, maka beberapa orang telah menyimpang dari imannya. Melayani karena uang, beribadah karena motivasi pengen diberkati materi, dan seterusnya. Itu menandakan kita gak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita lakukan semua hanya tulus untuk Tuhan, kerjakan bagian kita, Tuhan gak pernah lalai mengerjakan bagiannya. Amin. Kerjakan bagian kita. Ini yang Tuhan mau tentang ibadah. Nah, coba pahami tentang makna ibadah itu sendiri. Kebanyakan orang ini salah konsepnya. Konsep yang keliru dalam pemahaman tentang makna ibadah menyebabkan banyak orang menjadi kecewa dan tidak termotivasi untuk datang beribadah. Jadi kalau kita nggak ngerti nih tentang ibadah yang benar, pemahaman kita keliru, maka nggak heran ada orang-orang yang tadi kembali bisa berkomentar, udah dari dulu sih orang-orang yang demikian terjadi, ya sia-sia ibadah itu, nggak dapat apa-apa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena waktu ibadahnya itu pengennya dapat apa-apa. Tadi ibadah itu apa? Ekspresi hati kita, ucapan syukur kita. Apa ya? Nanti kita lihat. Yang seharusnya datang ke gereja dengan pola pikir yang konsumtif untuk mendapatkan sesuatu dalam ibadah.
Bukannya datang dengan sikap memberi sesuatu kepada Tuhan. Kita lakukan pemujaan, penyembahan, korban syukur, membawa persembahan hidup, kudus, dan berkenan pada Allah. Roma 12 ayat yang pertama. Jadi seharusnya waktu kita datang beribadah itu, saya datang tujuannya, ini loh korban saya nih, diri saya ini, hidup saya ini, saya datang, saya mau bawa ke rumah Tuhan ini untuk saya persembahkan buat Tuhan. Jadi segenap tubuh, segenap jiwa, segenap roh kita, sedang kita mau persembahkan di mezbah Tuhan menjadi satu ibadah yang berkenan bagi Dia. Jadi yang kita pikirkan itu harusnya adalah sepulang itu waktu saya ibadah, Tuhan senang gak ya? Waktu saya ibadah, Tuhan berkenan gak ya? Bukan balik, saya dapat apa? Makanya kalau orientasi pada diri sendiri, juga pelayanan karena orientasi pada diri sendiri, saya dapat apa? PK-nya berapa dan sebagainya. Ada hamba Tuhan yang kemudian kalau ada PK lebih besar, kemudian dia lebih pilih di sana, batalkan di sini. Itu keliru, penyimpangan dari kemurnian. Tapi sekali lagi saya mau mengajak GB Gunung Sahari, jemaat kita sekalian, yuk mari kita jadi yang seperti Tuhan mau. Yang ketiga, ibadah bukan sebuah konser pertunjukan di mana jemaatnya sebagai penonton. Kalau live streaming, kalau online, kita lebih banyak jadi penonton. Itu belum beribadah. Itu enggak ibadah. Ibadah itu bukan konser. Kita duduk, diam, kita nonton. Lagi pujian, perhatikan, ajarin juga anak-anak sekolah ini. Kalau lagi pujian kita nggak nyanyi, kan ibadah ekspresi hati. Kita bukan lagi nonton. Yang di sini di panggung ini sibuk. Yang di sini, wah, menunjukkan show-nya, pertunjukannya. Ini bukan konser. Jemaat gak aktif, padahal adanya pelayan di sini, adanya pemimpin di sini, tujuannya apa? Dia harus mengelit, memimpin, mengajak jemaat, membawa, menghantar, jadi imam-imam yang bawain jemaat datang sama Tuhan, persembahin, ini loh Tuhan, ini loh Tuhan. Saya membayangkan, merinding nih, kalau itu yang terjadi kita praktekkan di sini. Ini ibadah kita dahsyat loh. Urapan Tuhan akan turun. Ada kemuliaan Allah yang hadir. Dan kalau sudah ada Tuhan, Anda bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Bahkan yang sakit bisa sembuh. Yang lemah pulang dengan kekuatan baru. Kenapa? Pribadi kita sama Tuhan. Bukan salah pengkhotbahnya, bukan salah WL-nya. Sikap kita pribadi kepada Tuhan, bukan salah gerejanya. Kalau konser, iya, faktor utamanya adalah yang menampilkan penampilannya nggak menarik. Rugi gue beli tiket. Berikutnya nggak usah datang. Kalau dia lagi konser lagi, nggak usah beli. Itu konser. Itu pertunjukan. Karena orientasinya adalah entertainment, kepuasan diri. Kalau saya ibadah, saya nggak puas, saya nggak dapat apa-apa. Itu entertainment, hiburan. Anda datang ke gereja bukan cari hiburan. Yuk, ajak ke gereja, daripada lu nggak apa-apa. Di gereja ada musik, ayo ini. Di gereja itu bukan menciptakan konser. Bukan menciptakan kesenangan kita. Bukan memuaskan jemaat. Tapi memuaskan tuh, perhatikan.
Ini fatal, jangan keliru dengan gereja-gereja lain. Tapi ini firman, ini ibadah. Ibadah adalah persembahkan hidupmu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita harus punya prinsip. Itu yang harus kita terapkan. Kita ikut Tuhan murni. Kalau kita masih belum berhasil, belum gagal, jangan kalah. Jangan larut. Jangan kompromi dengan dunia. Tapi murni. Mungkin sikap saya Tuhan belum benar. Mungkin segala yang saya lakukan belum sesuai. Apa yang saya katakan cuma mulut bibir, tapi hati saya jauh daripada Tuhan. Maka Tuhan tidak berkenan. Ibadah bukan sebuah restoran di mana jemaat datang ingin disajikan menu makanan dan cita rasa masakan yang sesuai selera. Saya datang, saya nggak terpenuhi. Saya nggak dapat jawaban apa yang atas pergumulan saya. Saya nggak dapat apa-apa. Sekali lagi, ibadah itu bukan restoran. Saudara datang ke restoran, cita rasa nggak enak. Saudara merasa rugi, gue udah bayar. Berikutnya, Anda pindah ke restoran yang lebih enak. Perhatikan, ibadah bukan restoran. Gereja bukan restoran. Gereja rumah Tuhan tempat saudara dibentuk, wadah di mana kita dapat bertumbuh. Di mana kita bisa mengekspresikan kehidupan kita buat Tuhan. Ibadah juga bukan sekedar upacara seremonial. Ucapan cuma di bibir, basa-basi, liturgi, semuanya kayak gini. Bukan. Bukan urutan-urutan, bukan sesuatu yang cuma lahiriah. Ya. Sekali lagi, melainkan sikap hati yang bersyukur, memuja, menyembah, mengagungkan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Apa lagi? Segalanya oleh karena kehendak-Mu. Jadi Yesus Tuhan kita agungkan. Engkau layak Tuhan. Bermazmur. Naikkan pujian, sembah, tinggikan, muliakan. Sorak-sorai bagi Dia. Jika kita tinggikan Dia, Dia berkenan, Dia hadir dalam kemuliaannya, maka atmosfer kita penuh kemuliaan. Ini yang kita inginkan. Bukan seremoni, karena Allah tidak suka dengan seremoni. Allah nggak suka dengan tua-tua, para tua-tua itu, dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, yang cuma adat istiadat seremoni doang. Maka Tuhan nggak suka kalau cuma doa Anda dibaca, nggak ekspresi hati, nggak keluar dari diri sendiri, cuma bacaan atau cuma hafalan. Ungkapkan aja dari hati. Itu bedanya Allah Kristen dengan yang lain. Kita tidak ada liturgi bacaan doa. Doa Bapa kami bukan untuk didoakan dalam bacaan, tapi memiliki makna yang dalam. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang dipersiapkan dengan baik. Cerminan suatu pesta perjamuan kawin anak domba. Saudara yang mau menikah siapin aja luar biasa kan. Persiapannya kayak apa. Saudara yang mau nggak menikah deh pergi kondangan juga persiapannya apa. Barangkali ke salon. Pilih baju. Lah ini yang ibadah, yang sendal jepit dipakai, yang kaos oblong dipakai.
Saudara kalau datang ke pesta kayak begitu kira-kira, apakah itu yang akan dilakukan? No. Kita berdandan, kita bersolek, kita lakukan semua dengan baik. Sejak saya beribadah, saya nggak pernah kalau ibadah berpakaian lain. Tapi kalau saudara jumpai saya di jalan, pergi ke mall kemana, saya santai, saya bebas. Saya bisa pakai celana pendek, saya bisa pakai sendal. Tapi kalau soal ibadah, saya berusaha serapi mungkin. Pakaian-pakaian saya yang bagus-bagus, saya pakai di ibadah. Saya nungguin kapan saya diundang kondangan untuk pakai pakaiannya. Kelamaan. Udah keburu sempit, nggak pakai. Ya saya pakai aja udah. Ya, pakai. Tapi kita coba. Tapi itu kan lahiriah. Tapi yang Tuhan mau itu dandanan batinia kita. Siapkan hati kita agar layak di hadapan Allah. Karena orang yang diundang ke dalam pesta perjamuan kudus pun, ke perjamuan kawin anak domba, yang layak. Jangan yang nggak layak. Ya, yang layak. Mau kita berusaha? Saya kalau teruskan kita punya acara yang lain karena ada perjamuan, saya sambung di pertemuan berikutnya. Tapi sekali lagi yang sampai sini dulu, saya mau katakan yuk kita persiapkan semua dengan baik. Yang melayani siapkan, bukan cuma yang melayani, yang datang pun persiapkan. Siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan. Mau dengar firman Tuhan, juga siapkan. Lapangkan dada kita, kosongkan semuanya. Jangan sudah terisi. Kalau sudah terisi, maka tanah itu, satu benih akan bertumbuh atau tidak bertumbuh, masalahnya itu adalah di lahannya, di tanahnya. Jadi yang bermasalah bukan benihnya, perhatikan kan? Yang bermasalah itu bukan benihnya, tapi tanahnya. Maka yang harus digarap itu bukan diberesinnya benihnya, tapi yang diberesin digarap itu tanahnya. Depan saya taman. Tetangga saya kasih tahu saya, Pak Paulus, saya baru beresin itu. Dia tahu Bapak ada satu pohon yang kan saya pernah cerita. Saya ada beli benih pohon yang saya lihat kurang bertumbuh baik nih. Saya beli pohon alpukat, benih alpukat jumbo begitu. Saya senang, saya perhatikan setiap kali ini pohon saya ini yang saya pengen bisa bertumbuh karena saya suka alpukat. Jadi dia enggak ini. Nah, dia siapin bantu saya, dia siapin lahan lain. Dia gali, dia gembur. Rupanya dia memang suka dengan hal-hal yang seperti itu, suruh orang. Jadi rupanya supaya digemburin, ditanamin daun-daunan dan sebagainya supaya gembur nanti. Katanya nanti kalau udah siap, Bapak pindahin aja ke lahan ini supaya itu tumbuh. Masalahnya sekali lagi, tanah kita, bukan benihnya. Kembali kepada pribadi. Yuk, mau diberkati Tuhan, mau mengalami sesuatu yang baik, kita bereskan diri kita. Kalau kita masih belum beres dengan diri kita, itu mungkin menjadi batu-batu tanahnya. Mungkin ada semak-semak berduri yang menghimpit, benih itu bisa bertumbuh. Tapi biarlah kita menjadi tanah yang subur, yang sudah digarap, digali, dibongkar, sehingga kita bisa menerima benih firman Allah. Haleluya. Mari kita bangkit diri.